Tema 1, subtema 1, keragaman budaya bangsaku. Pembelajaran 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, jumpa kembali pada video pelajaran tematik terpadu. Semoga anak-anak hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, anak-anak kelas 4 yang soleh dan solehah, marilah kita mulai kegiatan pelajaran melalui video ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah. Nah, anak-anak kelas 4 yang soleh dan solehah, pelajaran kali ini kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung pada muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Mari kita membaca sebuah teks permainan tradisional. Seperti yang telah kamu ketahui, Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya. Salah satu budaya yang dimiliki oleh Indonesia adalah permainan tradisional. Ada banyak permainan tradisional dari berbagai daerah, misalnya peta umpet, kelereng, egrang, galasin, bentengan, lompat tali, congklak, gunungan, bekel, kelereng, dan layangan. Permainan tradisional banyak dimainkan oleh anak-anak pada zaman dahulu. Hampir semua anak era 90-an dan sebelumnya mungkin memainkan permainan tradisional. Kini di era milenium tidak banyak anak yang memainkannya lagi. Bahkan anak-anak saat ini tidak mengenal permainan tradisional. Salah satu penyebab anak-anak zaman sekarang tidak lagi memainkan permainan tradisional adalah sarana yang tidak memadai. Saat ini semakin sulit untuk menemukan sarana bermain anak-anak, seperti taman atau lapangan. Sementara itu, permainan tradisional membutuhkan sarana bermain yang lapang. Faktor lain penyebab peranan tradisional semakin jarang dimainkan anak-anak adalah banyaknya permainan berteknologi. Selain lebih variatif, permainan berteknologi juga tidak membutuhkan ruang untuk bermain. Bahkan setiap anak dapat memainkannya sendiri, tanpa memerlukan teman. Inilah salah satu kekurangan permainan saat ini dibandingkan permainan tradisional karena cenderung menjadikan manusia individualitis dan tidak mengenal cara bersosialisasi. Nah, anak-anak, ini sebuah teks yang terdiri dari 3 paragraf dengan judul permainan tradisional. Selanjutnya, ayo kita pahami bersama dan menjawab soal latihan yang ada di halaman 36. Baiklah. Alat tulis kalian sudah siap, maka kalian bisa mengisinya atau menjawab sesuai yang ada pada video ini di buku paket kalian masing-masing. Pertanyaan pertama. Permainan tradisional sudah ada sejak titik-titik. Berdasarkan teks yang dibaca tadi, jawabannya permainan tradisional sudah ada sejak zaman dahulu. Silahkan kalian jawab pada buku kalian. Pertanyaan kedua. Salah satu alasan permainan tradisional sudah tidak banyak dimainkan yaitu titik-titik. Kira-kira apa ya? Ya, alasannya yaitu sarana yang tidak memadai. Nah, ini bisa kalian temukan di paragraf ketiga. Silahkan dicatat di buku paket kalian. Nomor 3. Permainan bentengan biasanya dimainkan di titik-titik. Kira-kira dimainkan di mana ya anak-anak?
Ya, dimainkan di lapangan. Soal nomor 4. Peta umpet, congkak, dan galasin merupakan contoh permainan titik-titik. Jawabannya adalah permainan tradisional. Silakan ditulis. Nomor 5. Salah satu cara melestarikan permainan tradisional yaitu titik-titik. Kira-kira dengan cara apa ya? Salah satunya yaitu memainkannya. Jadi permainan tradisional itu dimainkan, jadi akan tetap lestari dan banyak dikenal. Baiklah, jika kalian sudah menulis jawaban ini, maka selanjutnya kita akan membahas gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok paragraf pertama. Supaya kalian gak bingung, buku paketnya sambil dibuka halaman 35. Jadi kalian bisa ngecek, benarkah ini gagasan pokoknya? Nah, gagasan pokok paragraf 1 yaitu terdapat pada awal kalimat. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya. Ini ada di awal kalimat paragraf 1. Gagasan pendukung paragraf 1 terdiri dari satu budaya yang dimiliki oleh Indonesia adalah permainan tradisional. Permainan tradisional dari berbagai daerah ini yang termasuk gagasan pendukung kedua. Kemudian gagasan pokok paragraf kedua, permainan tradisional banyak dimainkan oleh anak-anak pada zaman dahulu. Ini juga ada pada kalimat pertama di paragraf kedua. Gagasan pendukung kedua atau paragraf kedua. Di era milenium tidak banyak anak yang memainkan permainan tradisional. Berikutnya, anak-anak saat ini tidak mengenal permainan tradisional. Kemudian gagasan pokok paragraf ketiga, penyebab anak-anak zaman sekarang tidak lagi memainkan permainan tradisional. Ini juga ada pada paragraf pertama. Gagasan pendukung paragraf ketiga, yang pertama, kesulitan untuk menemukan sarana bermain. Kekurangan permainan saat ini atau permainan berteknologi. Wonderful Class, selanjutnya kita akan melanjutkan muatan SBDP yaitu KD 3.3 dan 4.3 tentang mengenal tarian daerah. Di pertemuan sebelumnya kita telah belajar dasar dari gerakan tarian daerah yaitu tari bengung jumpa. Sekarang kita juga akan belajar salah satu tarian dan yang dari Aceh yaitu tari saman. Aceh kaya akan budaya termasuk tarian. Selain tari bengung jumpa, masih ada tarian lainnya yang berasal dari Aceh yaitu tari saman. Tari saman tidak memiliki musik pengiring. Pengiring tari saman hanya tepuk tangan dan nyanyian. Berikut ini cara tepuk tangan untuk mengiring tari saman.
dan posisi penari. Sudah seperti peranan seni tergantung dengan berada di posisi sebelah mana dari posisi gambar beberapa tari saman. Jadi memang seperti yang dijelaskan tadi bahwasannya saat ini semakin banyak penari samannya, yaitu semakin semarak. Baiklah anak-anak, demikian materi pelajaran hari ini. Terima kasih telah menyimak videonya. Semoga pembelajaran ini bermanfaat dan ilmu yang kalian dapatkan juga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.